Shalom saudara sekalian, ada pesan yang ingin saya sampaikan dengan judul Karakter Suci di Akhir Zaman. Dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup." Saudara sekalian, kita sedang ada di akhir zaman dan kita tahu dunia ini akan segera berakhir. Langit dan bumi di mana sekarang kita tinggali ini akan lenyap karena nyala api. Dan kemudian Tuhan akan menciptakan langit baru dan bumi baru. Siapa yang boleh masuk ke dalamnya? Mereka yang sudah percaya kepada Kristus dan ditandai dengan hidup kudus. Sehingga kita seperti mempelai wanita Kristus yang selalu mengenakan kain lenan halus. Yaitu sikap hidup benar, kudus, berkenan kepada Tuhan. Nah, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, maka kita harus selalu berjaga-jaga. Dalam Lukas 21 ayat 34-36 dikatakan, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Tuhan mengingatkan kita, dikatakan jagalah dirimu. Berarti kita itu jangan suka kepo urusan orang lain. Yang harus dijaga adalah diri kita sendiri. Saudara, dan bagian diri yang paling harus diperhatikan dikatakan adalah hatimu. Karena Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jaga hati dari apa? Supaya kita menghindarkan diri dari pesta pora dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ada berapa banyak orang hidup di dunia hanya mikirin perkara-perkara duniawi, kejar duit saja, terus sampai lupa kepada Tuhan. Tidak lagi berjaga-jaga, hidup kudus di akhir zaman ini. Saudara, segala pesta pora, kemabukan, hal-hal duniawi, ayo kita tinggalkan. Tuhan sudah mau datang. Sebaliknya kita harus berdoa. Doa adalah menjalin keintiman dengan Tuhan. Ini waktunya untuk kita meningkatkan doa. Kenapa kita harus berdoa? Ada 3 akibat yang dicatat dalam ayat tadi. Pertama, supaya kita mendapatkan kekuatan rohani. Tantangan zaman ini banyak sekali. Pandemi belum berakhir. Tapi ketika kita berdoa, kita akan mengalami kekokohan secara rohani. Yang kedua, waktu kita berdoa dikatakan Tuhan akan meluputkan kita. Luput berarti bisa kita dilindungi daripada masalah-masalah itu. Tetapi luput juga bisa bermakna kita diloloskan. Dari apa? Dari masa aniaya besar yang akan terjadi ketika antikris memerintah. Dan sebelum peristiwa itu kita diluputkan. Artinya mengalami pengangkatan bersama dengan Tuhan. Ketemu di awan-awan dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, jadi kalau kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan secara spiritual. Kita akan diluputkan. Dan yang ketiga, supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara, kalau kita tidak siap, kalau kita hidup di dalam dosa, kedatangannya bagaikan hakim yang akan menghukum orang yang berdosa. Tapi kalau kita siap berjaga-jaga, hidup kudus, kita seperti mempelai wanita yang akan dijemput oleh sang mempelai pria, yaitu Kristus, yang akan membawa kita ke dalam kemuliaan kekal. Saudaraku, mari kita berdoa supaya Tuhan menyucikan kita, sehingga kita menjadi orang yang hidup kudus di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati.